Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Natasha Aurelia Rampengan dari D4 Teknik Listrik 2 TL3 Politeknik Negeri Manado. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil yang saya buat tentang praktek dasar komputer tentang komponen-komponen komputer. Komponen-komponen komputer. Latar belakang. Mengapa topik ini penting untuk dipahami? Yang pertama, teknologi informasi berkembang sangat cepat dan memengaruhi pendidikan, bisnis, pemerintahan, dan komunikasi. Yang kedua, banyak pengguna bisa memakai komputer tetapi belum memahami komponen penyusunnya. Yang ketiga, pemahaman komponen membantu perawatan, perbaikan sederhana, dan pemilihan perangkat yang sesuai kebutuhan. Karena itu, pengenalan komponen komputer perlu dipahami sejak dasar agar pengguna tidak hanya bisa memakai, tetapi juga mengerti cara kerjanya. Rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian komputer? Kedua, apa saja komponen-komponen komputer? Ketiga, apa fungsi setiap komponen komputer? Dan yang keempat, bagaimana pemahaman dasar tentang sistem kerja komputer? Pengertian komputer. Komputer adalah perangkat elektronik yang menerima data, memproses data, menyimpan data, dan menghasilkan informasi yang berguna bagi penggunanya. Contoh penggunaan: mengetik dokumen, mengolah angka, membuat presentasi, dan mengakses internet. 3 komponen utama sistem komputer. Yang pertama, hardware, bagian fisik komputer yang dapat dilihat dan disentuh secara langsung. Yang kedua, software, program atau aplikasi yang memberi instruksi agar komputer dapat bekerja. Yang ketiga, brainware, manusia yang menggunakan, mengoperasikan, dan mengelola sistem komputer. Jika salah satu komponen tidak ada, sistem komputer tidak dapat berfungsi dengan baik. Hardware berdasarkan fungsi. Secara umum, hardware bekerja melalui tahapan input, proses, output dengan dukungan storage untuk menyimpan data dan program. Input berupa keyboard, mouse, scanner, mikrofon. Proses, CPU mengelola data. Untuk output ada monitor, printer, dan speaker. Untuk storage ada hard disk, SSD, flash disk, CD, or DVD. Perangkat input. Input adalah pintu masuk data dan perintah ke dalam sistem komputer. Yang pertama, berfungsi memasukkan data sebelum diproses oleh komputer. Yang kedua, contoh utama, keyboard, mouse, scanner, dan mikrofon. Yang ketiga, keakuratan input berpengaruh pada hasil proses berikutnya. Perangkat proses. CPU sering disebut sebagai otak komputer karena semua proses perhitungan dan pengolahan data terjadi di sini. Yang pertama, mengolah data yang telah dimasukkan ke komputer. Yang kedua, menjalankan instruksi dari program atau aplikasi. Yang ketiga, mengatur jalannya proses utama pada sistem komputer. Contoh pada proposal, Intel Core Ultra 9 285K. Perangkat output. Output menampilkan hasil proses komputer dalam bentuk visual, cetak, atau suara. Yang pertama, monitor menampilkan tampilan visual di layar. Yang kedua, printer mencetak hasil ke media fisik. Yang ketiga, speaker mengeluarkan suara atau audio. Contoh pada proposal, monitor gigabyte. Perangkat penyimpanan. Storage berperan menyimpan data dan informasi agar dapat dipakai kembali di masa depan. Menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan file penggunaan. Contoh media, hard disk, SSD, flash disk, dan CD. Penyimpanan sangat penting karena semua data berada di sini. Contoh pada proposal, Samsung 870 Evo 2TB SSD. Software yang mendukung komputer. Software mengatur seluruh aktivitas komputer dan membantu pengguna menyelesaikan pekerjaan tertentu. Tanpa software, hardware tidak memiliki instruksi kerja. Brainware, peran manusia dalam penggunaan dan pengelolaan komputer. Brainware adalah manusia yang menggunakan, mengoperasikan, dan mengelola sistem komputer. Yang pertama ada user, menggunakan komputer untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua ada programmer,
membuat program atau aplikasi komputer, dan yang ketiga ada teknisi, memperbaiki dan merawat perangkat komputer. Tanpa brainware, komputer tidak dapat bekerja karena tidak ada pihak yang memberi perintah dan tujuan penggunaan. Sistem kerja komputer, alur sederhana dari data hingga menjadi informasi. Hardware menjalankan proses, software memberi instruksi, dan brainware memberi perintah. Bisa dilihat pada beberapa bagian di atas. Kita masuk pada penjualan produk komponen komputer. Produk yang dijual meliputi hardware dan software komputer. Target penjualan per bulan berbeda sesuai kebutuhan pasar. Produk kebutuhan harian cenderung bertarget lebih tinggi. Analisis wilayah dilakukan pada Manado, Jakarta, dan Medan. Ada 25% margin keuntungan. Analisa perbandingan keuntungan. Keuntungan bersih per kota. Urutan keuntungan, pertama Manado, kedua Medan, dan ketiga Jakarta. Makna hasil analisa, pertama Manado menjadi kota dengan keuntungan tertinggi. Yang kedua, Medan juga menunjukkan peluang pasar yang baik. Dan yang ketiga, Jakarta terendah karena persaingan bisnis dan biaya operasional lebih tinggi. Kesimpulannya, lokasi usaha berpengaruh besar terhadap tingkat keuntungan dalam bisnis penjualan komponen komputer. Kesimpulan, komputer terdiri dari hardware, software, dan brainware yang saling bekerja sama dalam menjalankan fungsi input, proses, output, dan penyimpanan data. Dalam penjualan komponen komputer, setiap produk memiliki fungsi dan target penjualan yang berbeda dengan sistem keuntungan sebesar 25% dari harga dasar. Berdasarkan analisis perbandingan 3 kota, Manado memberikan keuntungan terbesar, disusul Medan dan Jakarta, sehingga lokasi usaha dan kondisi pasar sangat memengaruhi hasil penjualan. Itulah hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.